Hai, Assalamualaikum. Jumpa kembali dengan channel Pungkis CY yang selalu berbagi kisah seputar kesehatan dan perihal misteri yang ada di dalamnya. Kali ini saya akan menuangkan betapa kejamnya racikan racun dalam menghilangkan nyawa manusia. Namun sebelum lanjut ke videonya, gerakin dulu jempol manis kalian untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan menghitamkan lonceng notifikasinya. Kemudian tinggalkan juga jejak kalian di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Racun adalah salah satu media utama yang digunakan para kaisar Tiongkok dan penguasa ketika ingin menyingkirkan musuh secara diam-diam. Cara tersebut merupakan legenda kehebatan medis Tiongkok kuno. Hebatnya lagi, semua zat beracun yang mereka temukan di alam dapat digunakan untuk pembunuhan. Sebuah mitologi Tiongkok, bulu beracun dari burung mistik bisa digunakan untuk membuat minuman beracun yang sempurna. Ada kisah di balik setiap racun tersebut, di antaranya kisah kebencian, penyesalan, dan pengkhianatan. Berikut beberapa racun yang digunakan guna menyingkirkan musuh di era Kekaisaran Tiongkok. Halusinogen. Tanaman beracun ini mempunyai nama sangat manis yang secara harfiah diterjemahkan memiliki arti peri langit. Sesuai dengan namanya, tanaman beracun ini mampu membuat orang yang mengonsumsinya kehilangan akal sehat dan berhalusinasi makhluk gaib. Compendium of Materia Medica karya Li Shizhen dijelaskan bahwa tanaman itu termasuk suku terong-terongan atau Solanaceae yang sangat berbau. Peri langit muncul melalui kisah mengerikan tentang seorang biksu bejat yang menggunakan racun untuk pembunuhan dan pemerkosaan. Dalam tulisan Li pada tahun 1564 terungkap, biksu Wu Ruxiang tinggal bersama keluarga yang ramah dalam perjalanannya. Pada suatu kesempatan, dia membubuhkan semacam tumbuhan ke dalam makanan mereka ketika makan malam. Setelah memakannya, semua mengalami koma dan sang biksu pun melancarkan aksinya. Demikian tulis Yang Tingting di laman The World of Chinese. Selanjutnya, Wu meniupkan bubuk tumbuhan lebih banyak lagi ke telinga tuan rumah Zhang Yu sebelum mereka terbangun. Saat itu juga, hal tersebut membawanya ke dalam hiruk-pikuk halusinasi. Tuan rumah pun menganggap semua anggota keluarganya adalah hantu. Dalam penguasaan halusinasi, malam itu juga Zhang membunuh 16 anggota keluarganya. Ketika efek racun mulai menghilang, Zhang sangat terkejut mengetahui bahwa dia telah membunuh orang tua, saudara laki-laki, dan saudara perempuannya sendiri. Hingga pada akhirnya Wu Ruxiang dan Zhang Yu ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Selain itu, Li menuliskan bahwa akar manis atau licores, black cohosh, dan cula badak dapat menghilangkan racun. Benih beracun. Pasukan dari dinasti Song pada tahun 978 menangkap Li Yu, penguasa terakhir negara bagian Tang Selatan. Ketika di pengasingan, Li mengadakan pesta ulang tahunnya sendiri yang suram. Waktu itu, dia meminta salah satu selir untuk membacakan puisi yang baru saja ia selesaikan berjudul Nyonya Yu. Salah satu penggalan puisi yang berbunyi, "Saya tidak tahan mengingat tanah air saya di bawah sinar bulan." Kalimat itu mengungkapkan ratapan terselubung atas kehancuran kerajaannya dan keinginannya untuk kebebasan. Mendengar puisi itu, Kaisar Taizong dari Song sangat terkejut akan puisi yang berisikan tentang keinginan Li untuk memulihkan keadaannya sendiri. Dengan gugup, Kaisar Taizong mengatur dosis bubuk dari biji beracun pohon strychnine untuk dimasukkan ke dalam piala anggur. Kemudian piala anggur itu dikirim ke Li sebagai hadiah ulang tahunnya. Tak lama setelah Li meneguk pemberian kaisar, dirinya mengalami sakit perut. Li ambruk di lantai, meringkuk seperti bola, dan mati. Racun bulu burung mitos. Ada lagi satu kisah kuno melibatkan burung mitos yang dikenal sebagai Zhen dan anggur yang diracuni oleh bulunya. Berdasarkan penjelasan cendekiawan Luo Yuan, Zhen adalah seekor burung berwarna ungu gelap seperti angsa dengan paruh merah dan mata hitam.
Panjang lehernya mencapai 7-8 cun atau sekitar 27 cm. Dalam tulisannya, Luo mengungkapkan bahwa burung ganas itu memakan ular beludak. Konon, kotorannya dapat melarutkan batu dan semua serangga akan mati di sekitar kolam tempat burung itu mabuk. Bulu burung itu beracun. Jika bulunya dicelupkan ke dalam minuman keras, itu bisa digunakan sebagai racun yang sangat mematikan. Satu-satunya penawar yang efektif adalah jula badak, papardia. Selain itu, catatan sejarawan agung mengungkapkan bagaimana Permaisuri Lu diduga menggunakan anggur beracun bulu ini. Dia memanfaatkan racun itu untuk membunuh saudara tiri putranya pada tahun 194 sebelum Masehi. Ketika Kaisar Gaozu dari Han meninggal, tahta diberikan kepada putra Permaisuri Lu, Liu Ying. Namun sebelum kematiannya, Kaisar Gaozu berusaha untuk memberikan mahkota kepada Liu, putranya dari permaisuri lain. Setiap saat Liu Ying menjaga Liu Ruyi di sisinya dan melindungi saudaranya itu. Mereka bahkan selalu makan bersama. Namun suatu pagi, ketika Liu Ying pergi berburu, Liu Ruyi merasa kelelahan, sehingga Liu Ying meninggalkannya untuk istirahat dan tidur di istana. Pada kesempatan itulah, permaisuri menyelinap masuk dan memasukkan anggur beracun itu ke tenggorokan Liu Ruyi. Tak berapa lama, pangeran itu pun tewas. Dalam kondisi berduka atas kematian saudara laki-laki dan dikejutkan oleh kekejaman ibunya itu, Liu Ying menolak untuk terlibat dalam masalah pemerintahan lagi. Beberapa tahun kemudian, ia pun meninggal dunia. Kutukan serigala mematikan. Kutukan serigala atau aconite adalah tanaman berdaun tinggi dengan bunga berkerudung biru atau biru ungu. Jenis tanaman ini mengandung racun dan sering digunakan melapisi anak panah untuk berburu atau berperang. Dalam novel abad ke-14 Romance of the Three Kingdoms, Jenderal Guan Yu terkena panah di lengan kanan. Ternyata panah tersebut dicelupkan ke dalam racun kutukan serigala. Tabib Guan Yu yang bernama Hua Tuo merasa sangat khawatir bila racun menembus ke dalam tulang. Menyadari hal itu, Hua memutuskan untuk mengikis tulang dengan pisau guna mengeluarkan racun secara langsung. Dalam keadaan sadar sepenuhnya, Guan Yu segera dioperasi. Sang jenderal duduk di meja perjamuan dengan tamunya dan minum serta mengobrol dengan tenang seperti biasanya. Ini menunjukkan keberanian, kekuatan, dan kepahlawanannya. Puncaknya, terjadi perebutan kekuasaan antara permaisuri dan Liu Ruyi dengan Lu hingga akhirnya memutuskan untuk membunuhnya. Tetapi putra Liu Ying yang menyukai saudara tirinya berusaha membuatnya tetap hidup, sehingga dia memanggil Liu Ruyi ke ibu kota untuk tinggal bersamanya. Seorang farmakolog dari dinasti Jin Timur, Zhang Yongjing, menuliskan penangkalnya dalam Handbook of Prescription for Emergencies. Seseorang harus langsung minum air garam dan jus kacang setelah memakan hewan buruan yang dibunuh dengan panah beracun. Sementara itu, bagi manusia yang keracunan, tabib dinasti Tang Sun Simiao menyarankan agar meminum penawar racun botan atau peoni tanah dengan minuman keras atau air beras. Sudah sejak zaman kuno, ramuan beracun menjadi cara ampuh untuk menyingkirkan musuh dengan diam-diam. Tak heran jika Kaisar Tiongkok dan para penguasa pun menggunakan cara tersebut. Oke, itulah sepenggal kisah misteri seputar kesehatan dalam kehidupan nyata. Jangan lupa dukung terus konten dalam channel ini dengan cara like, subscribe, share, dan tekan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum dan see you.